selamat malam. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang telah Ibu berikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, Eti Siswati Ningsih dengan NPM 2020321220111. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus ekonomi. Yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian siklus ekonomi. Yang kedua, definisi dan indikator tahapan siklus ekonomi. Yang ketiga, contoh siklus ekonomi. Yaitu ada pengertian siklus ekonomi. Siklus ekonomi adalah fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun, yang ditandai dengan adanya kontraksi dan ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Fluktuasi dalam perekonomian yang membentuk pola ekspansi, puncak, kontraksi, dan palung tahapan tersebut berulang seiring waktu untuk menentukan tahap siklus ekonomi saat ini. Kita dapat mengamati sejumlah variabel terutama produk domestik bruto atau PDB, inflasi, total lapangan kerja, dan pengeluaran konsumen. Selanjutnya yaitu ada definisi dan indikator tahapan siklus ekonomi, di mana tahapan dalam siklus ekonomi secara umum terdiri dari 4 fase atau tahapan, yaitu yang pertama kemakmuran dengan nama lainnya puncak siklus, yang kedua kemerosotan dengan nama lainnya resesi ekonomi, yang ketiga palung perekonomian, yang terakhir yaitu ada pemulihan atau ekspansi. Adapun definisinya, kemakmuran. Tahap kemakmuran ini mempresentasikan puncak siklus di mana perekonomian suatu negara sedang dalam kondisi yang baik, laju pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat pengangguran sangat rendah. Pada tahap ini, daya beli masyarakat meningkat seiring dengan naiknya pendapatan masyarakat berkenan dengan hal ini. Di tahap ini, umumnya konsumen ingin memanfaatkan uang yang dimilikinya untuk mendapatkan tingkat kepuasan tertinggi atas barang dan jasa. Yang kedua yaitu ada kemerosotan. Dari tahap kemakmuran atau puncak siklus kondisi ekonomi beranjak ke tahap kemerosotan yang ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi. Perekonomian suatu negara dikatakan berada dalam tahap resesi apabila nilai PDB mengalami penurunan atau nilai pertumbuhan ekonomi real negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam periode 1 tahun. Pada akibatnya, output menurun dan pengangguran meningkat. Secara lebih lanjut, kondisi ini berdampak pada tingginya tingkat pengangguran karena banyak pekerja yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena pemutusan hubungan kerja atau dengan PHK. Resesi ekonomi tak ubahnya kelusuan ekonomi di mana tingkat permintaan menurun yang berimbas pada volume produksi yang menurun pula. Kondisi ini jelas berpengaruh pada berkurangnya penerimaan perusahaan, sehingga mau tak mau harus dilakukan pengangguran pekerja. Yang ketiga ada palung perekonomian. Palung dalam ekonomi juga memiliki makna yang membahayakan. Palung perekonomian dapat dimaknai sebagai kondisi resesi yang lebih parah dan mengarah pada depresi ekonomi. Suatu negara yang perekonomiannya mengalami tahap palung artinya harus merumuskan kebijakan baik moneter maupun fiskal guna menyelamatkan perekonomian negara. Di satu sisi, tahap palung ini menempatkan perekonomian suatu negara pada titik nadir. Pertumbuhan ekonomi sudah jelas mengalami penurunan, bahkan bisa jadi negara mengalami defisit yang memaksa otoritas terkait melakukan pinjaman asing. Yang terakhir yaitu ada pemulihan. Pada tahap pemulihan, geliat perekonomian kembali dapat dirasakan berangsur secara perlahan. Namun pasti tingkat permintaan masyarakat akan barang dan jasa mulai naik. Hal ini tentu saja memicu produsen untuk meningkat volume produksi. Seiring volume produksi yang meningkat, angka pengangguran mulai dapat diatasi. Pemulihan mempresentasikan ekspansi, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi mulai meningkat mengikuti kontraksi dan palung dalam siklus ekonomi. Kondisi ekonomi dikatakan memasuki tahap pemulihan apabila PDB real kembali pada tingkat potensi jangka panjangnya. Di tahap pemulihan ini, perekonomian bergerak dari depresi dan resesi menuju kemakmuran, di mana pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik dan stabil. Yaitu adapun contoh siklus ekonomi.
Yang pertama, contoh fase gerakan menaik atau kemakmuran. Pada tahun 1999, Bali memulai fase kemakmuran dengan menunjukkan tingkat jumlah kunjungan wisata yang menambah, tingkat pengangguran yang berkurang, PRDB yang mulai bangkit, serta inflasi mulai membaik. Yang kedua yaitu ada contoh fase titik puncak atau kemerosotan atau peak. Pada tahun 1996, Bali berada di posisi titik puncak atau peak dengan PRDB 8,16, jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 884.206, angka pengangguran 61.579. Yang ketiga, contoh gerakan menurun atau palung atau downturn. Pada tahun 1997, Bali berada di masa downturn dengan mulai menurunnya jumlah wisatawan serta PRDB yang menurun. Itu ada yang terakhir contohnya titik terendah atau trough. Pada tahun 1998, tidak hanya Bali tetapi seluruh Indonesia mengalami krisis moneter sebagai akibat dari unjuk rasa pengelengseran presiden serta terjadinya kerusuhan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan tentang materi siklus ekonomi yang telah saya paparkan, saya mohon untuk dikoreksi dan dibenarkan oleh Ibu. Terima kasih.